Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 8 9 ya 9 Februari 24. Perikop 2 Samuel 17 ayat 15 sampai 23. Perikopnya Daud di Mahanaim. Sesudah itu berkatalah Husai kepada Zadok dan kepada Abiatar, imam-imam itu, ini dan itu dinasihatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada para tua-tua Israel, tetapi ini dan itu kunasihatkan. Oleh sebab itu suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud demikian, pada malam ini janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan di padang gurun, tetapi menyeberanglah dengan segera, supaya jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu ditelan habis. Yonatan dan Ahimas menunggu di En-Rogel, dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang membawa kabar kepada mereka, dan mereka pun langsung memberitahu Raja Daud, sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki kota. Tetapi seorang anak melihat mereka, lalu memberitahu Absalom. Jadi pergilah keduanya dengan segera, dan sampailah mereka ke rumah seseorang di Baharim yang mempunyai sumur di halamannya. Maka turunlah mereka ke dalamnya. Kemudian perempuan itu mengambil kain tudungan, membentangkannya di atas mulut sumur itu, dan menaburkan butir-butir gandum di atasnya sehingga tidak kelihatan apa-apa. Sampailah orang-orang Absalom kepada perempuan itu di rumahnya, lalu bertanya, di manakah Ahimas dan Yonatan? Jawab perempuan itu kepada mereka, mereka telah menyeberangi sungai itu. Kemudian mereka mencari tetapi tidak mendapatkannya. Lalu pulanglah mereka ke Yerusalem. Setelah orang-orang itu pergi, keluarlah keduanya dari sumur, lalu pergi memberitahu Raja Daud. Kata mereka kepada Daud, bersiaplah dan seberangilah dengan segera sungai ini, sebab ini dan itu dinasihatkan Ahitofel terhadap kamu. Lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dan mereka menyeberangi sungai Yordan pada waktu fajar. Tidak ada seorang pun yang ketinggalan yang tidak menyeberang sungai Yordan. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnya lah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Ya, ini masih dalam perikop perjalanan kehidupan Daud dan Absalom, di mana Absalom ingin membunuh raja dengan satu strategi, tapi ternyata itu juga tidak berhasil. Tapi yang menjadi renungan kita dalam perikop ini masih tetap dalam pertama konsep dosa ya. Bagaimana dosa itu sangat mengerikan, berbahaya, yang pada perikop ini ya peperangan antara anak dan orang tua. Saya kira apa yang terjadi dalam perikop ini saat ini juga cukup banyak terjadi ya. Mungkin itu juga adalah dosa yang timbul di dalam lingkup keluarga. Kalau kita lihat di media-media sosial, sudah cukup banyak ya orang tua yang membunuh anak, anak yang membunuh orang tua, cucu membunuh kakek nenek, atau kakek nenek membunuh cucu, dan lain sebagainya. Dan ternyata kalau kita belajar dari perikop ini, tidak lain adalah satu dampak dari dosa yang pernah dilakukan. Nah, kemudian dalam perikop ini kita lihat
juga bagaimana seorang Daud ya, yang diberkati dalam pelariannya ya, masih dibantu oleh orang-orang yang respect dengan dia ya, orang yang masih mengikutin dia, menghormatin dia. Dan saya kira bukan itu saja gitu ya, dan mungkin juga kita punya pengalaman bagaimana ketika kita mendapatkan musuh dari luar, tapi oleh karena suatu ketaatan Tuhan akan menolong, dan Tuhan memakai siapa saja gitu ya, memakai siapa saja. Dan dalam perikop ini kita lihat bagaimana apa yang dirancangkan oleh Absalom ternyata tidak berhasil. Dan ini juga yang kita yakini, bahwa dalam setiap peperangan-peperangan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, Tuhan akan menolong, Tuhan akan ikut berperang gitu ya, untuk memberikan ya keselamatan, kemenangan. Dan ya dalam perikop ini bagaimana orang-orang yang merancangkan itu ya bukan damai sejahtera, tapi justru kematian. Dari perikop ini Ahitofel ya, yang merancangkan, salah satu penasehat yang memberikan rancangan untuk membunuh Daud dan bangsa Israel lainnya. Nah, saya kira apa yang terjadi dalam perikop ini dalam sejarah Alkitab sudah banyak menceritakan, dan kita sebagai orang percaya sangat meyakini dan punya pengharapan dimanapun kita berada dalam setiap peperangan iman, peperangan kehidupan, ada Tuhan yang membela. Ketuhan kalau semakin kata di bata dengan semakai kenca baskilu tak tetap hari. Haleluya. Amin.